Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab ini yang dimana insyaallah akan memberikan kita tambahan ilmu tentang kemungkaran-kemungkaran yang dimana kita menganggap hal itu sepele, tetapi ini ternyata kemungkaran yang besar yang tidak semua tidak semua sadar Bapak Ibu. Yang dia kira itu adalah hal biasa, tetapi faktanya itu adalah kemungkaran. Jadi kita membahasnya adalah kemungkaran-kemungkaran yang biasa terjadi dalam kehidupan kita. Pasal yang pertama, kemungkaran-kemungkaran di masjid. Ini ya Bapak Ibu sesuai dengan flyer yang di-share di media sosial. Yang pertama adalah kemungkaran-kemungkaran yang ada di masjid. Di antaranya adalah membaca Al-Quran dengan suara yang tarik, suara yang keras. Padahal ada saudara-saudaranya yang sedang sholat. Membaca Al-Quran bagus atau tidak? Bagus. Di zaman Nabi juga terjadi hal seperti ini. Makanya Nabi justru melarang orang yang membaca Al-Quran tersebut. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab ada di antara saudara-saudara kita juga sedang beribadah. Begitu juga dengan ketika kita sholat. Kalau kita sholat lalu kemudian mengeraskan bacaan kita, lalu kemudian mengganggu saudara-saudara kita, itu juga kemungkaran. Jadi biasa aja, cukup terdengar oleh diri sendiri saja. Kecuali imam kan udah pasti itu imamnya, apalagi sholatnya yang jahar. Ada terkadang Bapak Ibu di pojok sana itu masih kedengeran suaranya. At-tahiyatul. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha. Jadi kita lupa sama bacaan kita. Karena apa? Ngedengerin orang tersebut saking kerasnya bacaan dia. Itu ya kemungkaran-kemungkaran di masjid. Selanjutnya membaca sholawat pakai speaker Bapak Ibu ya. Baca sholawat kalau speaker luar, pakai gendang-gendangan. Sementara banyak orang yang sholat sunnah di masjid tersebut. Anggaplah tidak ada orang yang sholat sunnah. Sore-sore itu biasanya anak-anak yang biasa dibiarkan begitu saja. Itu kemungkaran. Contohnya anak-anak pukul-pukul beduk di masjid, terus pakai speaker atas 30 menit sebelum azan. Bahkan 40 menit sebelum azan anak-anak sudah standby. Nah, itu seharusnya kita cegah. Yang dia anggap itu adalah baik. Loh, ini kan sholawat. Iya betul sholawat. Siapa sih yang tidak mau baca sholawat? Siapa sih yang mengingkari sholawat? Semua kita ini pasti Ibu senang membaca sholawat. Hanya saja caranya harus tepat. Ini tidak boleh. Ketika kita memberikan masukan, dianggap kita apa coba? Ekstrim. Masa melarang sholawat? Bukan melarang sholawat, caranya. Apalagi sholawatannya sampai jam 9 malam Bapak Ibu. Jam 9 malam sudah selesai, lanjut lagi sampai setengah 10. Bayangkan. Setengah 11, ada setengah 11 juga ya. Ada sampai setengah 11. Oh beda di atas mabuk. Kita ngasih masukan, kita yang dibilang ekstrim, dilarang, menganggapnya saya adalah anti sholawat. Aduh, saya mengajarkan sholawat kepada ibu-ibu. Kita baca hadisnya kan tentang sholawat. Kita tidak melarang sholawatan Bapak Ibu.
Sholawatan tuh harus menjadikan amalan rutin kita sholawat. Tapi caranya jangan mengganggu orang. Terus membaca Al-Barzanji misal Bapak Ibu ya. Yang iming-imingnya di sana katanya juga itu kan isinya sholawat. Oke, kita anggaplah itu adalah sholawat. Tetapi Bapak Ibu, apa susahnya sih dengan tidak memakai speaker luar? Karena tidak semua orang itu aktivitasnya di masjid, membaca sholawat itu, membaca Al-Barzanji itu tidak. Banyak di antara kita yang dekat-dekat masjid, mungkin lagi rapat kah? Atau ada tamu yang luar, membicarakan tentang bisnis, keganggu Bapak Ibu. Ada yang sedang ngajar Zoom, keganggu. Ada teman saya. Dia kalau ngajar, kan ngajar Quran tuh. Nggak kedengeran dia ngajar teh gara-gara speaker masjid terlalu tarik pas pisan ke dia. Kan di sana mah kadang ada ya masjid itu speakernya 4, semua penjuru, selatan, utara, timur, barat. Ya, bahkan semua sudut Bapak Ibu itu adalah speakernya. Teman saya nggak kedengeran sampai-sampai dia beli headset. Katanya headset masih nggak kedengeran suara yang dia ajar. Beli lagi headset yang lain. Coba, dia nggak kedengeran. Beli headset yang kecil. Sampai-sampai dia tutup telinganya Bapak Ibu. Supaya muridnya itu kedengeran suaranya. Ditutup. Karena saking besarnya suara masjid itu. Sehingga sekarang berdampak kepada telinganya. Nah, headset Bapak Ibu ditutup telinganya biar kedengeran sambil ngajar. Oke, silakan baca zo misal Bapak ya, dibaca zo, dia akan ngajar Quran. Padahal Bapak Ibu ya, kalau orang tersebut tahu tentang adab, ya pasti nggak pakai speaker atas. Itu selesai. So, jam 9 itu Bapak Ibu orang pulang kerja capek atau dah. Mungkin mau nonton TV sama istrinya, nonton TV sama keluarganya, nggak kedengeran. Digedein volume TV-nya. Bapak Ibu. Hati-hati makanya ya. Acaranya juga harus benar. Kalau sekiranya itu tidak mengganggu, wajar. Itu bagus Bapak Ibu. Yang jadi pertanyaan saya, apa susahnya sih pakai speaker dalam? Selesai. Selesai urusannya. Terus teh nyanyi-nyanyi. Terus teh ngedoanya. Saya rasa itu nggak ada adab Bapak Ibu. Kan berdoa nih misalkan. Rabbana hablana min azwajina. Ada 2 speaker, 3 speaker. Bilangnya apa yang 2 orang ini yang pegang mic? Apa ya? Saya lupa lagi. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Amin kata anak-anaknya. Ustadznya ngedoa, Pak tarik-tarik suara Bapak Ibu, tabrakan-tabrakan suaranya. Kita memberikan saran, dianggapnya apa coba? Ini kan berdoa bersama, masa nggak boleh? Kita dianggapnya melarang berdoa bersama. Salah orang-orang teh keliru. Intinya Bapak Ibu, kalau misalkan dia speaker luar tidak mau, speaker dalam tidak mau, berarti sudah ada indikasi pintu ria itu terbuka lebar Bapak Ibu. Terbuka lebar. Terbuka lebar pintu rianya. Kenapa? Ya kan suaranya pingin didengar. Terus suara perempuan lebih dominan di sananya. Bukankah Imam Syafi'i mengatakan suara perempuan itu adalah aurat. Tapi ini mah masalah dominan. Terus, mohon. Betul. Kita posisikan diri sebagai tamu kan? Bagus. Alhamdulillah. Kalau misalkan satu komplek atau lebih luas daripada itu, memang pahamnya sama, mangga Bapak Ibu. Di kampung saya, zuhur, sebelum sholat zuhur, udah langsung sholawatan, nyanyi-nyanyian.
Sebelum sholat asar, sholawatan dulu. Sebelum sholat maghrib, wah. Kalau sudah selesai sholat maghrib, wah full suara speaker Bapak Ibu. Karena itu masih kompleknya, masih satu paham, lalu kemudian semuanya tidak ada yang terganggu. Beda dengan kita di sini. Muhun. Kalau di sini kan kita beda-beda Bapak Ibu. Orang itu kalau di kampung itu kan mereka rata-rata petani lah atau dan lainnya. Mereka udah biasa yang itu. Memang justru mereka senang. Walaupun tetap aja itu tidak baik Bapak Ibu. Karena yang boleh keluar suara di speaker itu adalah Bapak Ibu suara azan dan qomat. Qomat ini ada dua pendapat. Apakah disuarakan di speaker luar atau tidak? Dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh pakai speaker luar kalau qomat. Pendapat yang kedua, pakai speaker luar. Itu memang nggak apa-apa ya perbedaan pendapat seperti ini. Namun di kita hal-hal yang tidak sepantasnya justru kita gaung-gaungkan. Ai ngaji hadisnya mah henteu, ai nyanyinya mah oke. Terus ke salawat-salawatnya dipakai langgam jaran goyang, dipakai langgam lagu-lagu dangdut yang viral-viral tuh Bapak Ibu. Terus pakai speaker loh, udah ngeganggu, sholawatnya sudah tidak benar, adabnya sudah kemana, nggak tahu. Terus kalau ada yang memberikan saran dianggapnya anti sholawat. Nah, itu. Baca Quran. Oke, baca Quran bagus Bapak Ibu. Itu kan amalan pribadi, jadi tidak perlu pakai speaker luar. Sementara ada saudara-saudara kita mungkin ada anaknya yang sedang sakit. Terus selanjutnya, kemungkaran yang ada di masjid. Berkumpul-kumpul antara laki-laki dan perempuan. Satu, Bapak Ibu, berkumpul satu bikin lingkaran, saling melihat kita teh. Itu juga kemungkaran. Alih-alih apa? Rapat acara. Tetap walaupun rapat, ya minimal perempuannya rada jauh lah di sono gitu Bapak Ibu. Nah ini biasanya terjadi pada anak-anak karang taruna. Karang taruna dan pemuda lah ya Bapak Ibu, pemuda RT, karang taruna RT. Rapatnya di masjid. Bagus Bapak Ibu, boleh rapat di masjid boleh. Tetapi jangan sampai laki perempuan itu antara lutut itu sudah bersentuhan Bapak Ibu. Bersentuhan terus membuka aurat itu nggak boleh. Walaupun niatnya baik, tapi kita harus ada adab juga di masjid. Paham ya? Lalu kemudian yang ibu dapati kira-kira kemungkaran di masjid seperti apa? Apa kira-kira ya di masjid teh? Merokok. Merokok itu Bapak Ibu juga termasuk kemungkaran yang dilakukan di masjid. Kenapa demikian? Pertama, tidak ada adab. Nggak ada adab kepada Allah. Katanya kita mengajar adab. Padahal adab yang pertama kali kita utamakan itu adalah adab kepada Allah. Di antara perkara-perkara yang harus kita jauhi di masjid adalah menjauhi perkara-perkara yang makruh, apalagi yang haram. Anggaplah rokok itu pahit-pahitnya Bapak Ibu makruh. Nggak pantas Bapak Ibu kita lakukan hal-hal yang makruh di rumah Allah. Terus dengan apa namanya ya? Ada kan orang yang tidak merokok juga termasuk saya. Saya Bapak Ibu tidak benci kepada perokok tidak. Saya benci kepada rokoknya. Kalau pelakunya mah yang merokok mah jangan. Nanti kita nggak ada teman nantinya. Yang dia lakukan itulah yang kita benci. Saya selalu bilang kepada teman-teman saya juga walaupun ustadz, boleh ngerokok di sini, di rumah saya kan bertamu. No, nggak boleh. Di luar, saya buka pintu, silahkan ngerokok di pintu depan pintu saya. Dia udah selesai, masuk lagi. Saya langsung Bapak, karena saya punya power, ini rumah saya, kan gitu. Anak-anak di kampus Bapak Ibu dulu waktu ke kampus, kalau mereka ngerokok, jangan ke kosan saya kalau merokok. Kalau mau merokok tuh di luar. Mereka keluar dulu ngerokok udah beres, masuk lagi. Tuh, saya karena apa? Saya terganggu dengan rokok, pusingnya minta ampun, saya nggak bisa mikir. Kan kata di hadis, tidak boleh mengganggu, tidak boleh membawa mudorot, tidak boleh memberi mudorot, nggak boleh. Gitu.
Kita sudah sepakat juga ilmu kedokteran Bapak Ibu ya, kesehatan, ilmu kesehatan. Perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Berarti kita memberikan penyakit kepada orang, baik apa tidak? Tidak baik. Sesama perokok, mangga, kan sudah ada tuh ruangan kan? Ada smoking area, ada namanya no smoking kan? Ya sudah, sesama perokok kan aman-aman saja. Mangga tuh apa Ibu? Mangga tuh. Jangan sampai nanti perokok yang baik adalah nih ya. Anggaplah kita menganggapnya ini mah makruh. Perokok yang baik adalah ketika dia merokok di hadapan orang-orang yang dia jauhi, dia tidak merokok Bapak Ibu. Kalau sama-sama merokoknya dia merokok. Tetapi kalau ada orang yang tidak merokok di sana, maka dia nggak jadi merokok. Ada nggak orang seperti itu? Ada Bu. Banyak teman saya. Pertama, Ustadz. Ada satu Ustadz. Dia tidak pernah merokok di dalam rumah dia. Dia tidak pernah merokok di depan anaknya. Dia nggak pernah merokok di depan istrinya. Tapi istrinya tahu dia merokok. Itu keren. Yang kedua, ada teman saya di sana di SMK. Ustadz walaupun saya merokok, saya tidak pernah merokok di dalam rumah katanya. Dan saya kalau ada orang tidak merokok, saya tahan. Tapi kalau saya mau merokok katanya dia menjauh. Merokok ngepul Bapak Ibu udah beres, dia bergabung lagi. Yang lain makan cuek-cuek saja Bapak Ibu. Berarti dia muslim yang belum sempurna akhlaknya. Belum baik dianya Bapak Ibu. Muslim yang belum baik. Buktinya ngeganggu, selesai. Kalau sudah mengganggu, kita tidak baik berarti. Walaupun di sisi lain pasti ada kebaikan-kebaikan kita yang lain. Mungkin di sanalah letak kekurangan dia. Maka jalan baiknya adalah jangan merokok di masjid apapun alasannya. Oh nggak bisa mikir, nggak mungkin Bapak Ibu. Nggak bisa mikir katanya kalau nggak ada rokok. Cari aman, biar akhlak kita juga bagus kepada Allah, tidak merokok di masjid. Paham? Nah, terakhir. Kemungkaran yang dilakukan di masjid adalah dengan bergosip. Di masjid ngegosip nah Bapak Ibu. Itu tidak boleh. Di luar aja tidak boleh, bagaimana di masjid. Nah, selanjutnya, pasal selanjutnya, kemungkaran di pasar. Kemungkaran di pasar. Tempat berkumpulnya para setan itu Bapak Ibu adalah di pasar. Makanya Rasulullah mengajarkan kita doa masuk pasar. Masih ingat doanya? Masih ingat? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Itu doanya. Dan di pasar itu memang banyak hantu-hantu bergentayangan tuh banyak Bapak Ibu, banyak. Itu di pasar ya. Apa kemungkaran-kemungkarannya? Yang pertama adalah berdusta. Terutama para pedagang. Demi Allah, contoh Bapak Ibu, demi Allah, ini modalnya 40.000, saya jual 45, dusta, dosa Bapak Ibu, berdosa ya. Banyak orang-orang berdusta supaya dagangannya laku. Yang kedua, kemungkaran di pasar, menjual barang menjual barangnya itu terlalu murah, tidak sesuai pasaran gitu. Kiri kanan misalkan Bapak Ibu ya, dia jualnya 90 sampai 100 misal jualnya. Kita contohnya ya, jualnya ternyata 40.000. Itu dia namanya kemungkaran. Jangan jual. Juallah 80 misal atau 75 masih bisa. Tapi kalau misalkan terlalu murah, itu juga tidak baik.
Pernah tidak terjadi? Pernah Bapak Ibu. Terjadi di zaman Umar bin Khattab. Ada seseorang yang menjual dagangannya murah. Akhirnya orang-orang itu belanjanya ke dia. Yang lain jadi bangkrut. Mengadulah kepada khalifah. Akhirnya Umar mengatakan, naikkan hargamu. Kalau tidak, aku akan cambuk. Si pedagang ini nggak mau Bapak Ibu. Akhirnya kata Umar, diusir dari pasar. Dia diusir. Ternyata di rumahnya dia jualan Bapak Ibu. Orang-orang pergi ke rumah dia. Apa kata Umar? Ya saya nggak bisa berbuat kalau dia jualan di rumahnya mah. Kalau pasar ada yang apa namanya Bapak Ibu ya? Ada yang menangani. Makanya di kita di Indonesia ada yang menangani pasar. Supaya apa? Tidak terjadi apa Bapak Ibu terlalu melonjak harganya atau penimbunan barang, itu juga tidak boleh Bapak Ibu. Nimbun-nimbun barang terus supaya nanti langka lalu kemudian dia jual dengan harga mahal, itu juga zalim. Pentingnya pemerintah itu ada namanya Menteri Perdagangan, ada tugasnya masing-masing Bapak Ibu. Jadi kemudian kalau yang Ibu biasanya di tempat pasar, menurut Ibu kira-kira kemungkaran di pasar itu apa lagi? Mengurangi timbangan, makanya disebutkan dalam Al-Quran Bapak Ibu. Tidak boleh mengurangi timbangan. Dengan cara apa? Disimpanlah besi berani misalnya di bawahnya. Atau ada yang beli Bapak Ibu buah-buahan, dicampur buah-buahannya. Katanya apa? Bagus semua. Ternyata di atasnya doang yang bagus. Di atasnya doang yang bagus. Ternyata di tengahnya BS. BS. Saya baru ingat ya kata-kata BS ini. Teman saya bilang, Tat, mau nggak shuttlecock? Banyak Bu, tapi BS. BS itu apa katanya? Ya bekas lah katanya. BS ya. Benar Bapak Ibu. Saya pernah termasuk mungkin ya itu namanya menipu atau tidak. Durian, kan istri saya suka durian ya. Ayah beli durian 25.000 Bapak Ibu. Bagus duriannya. Wah, murah geningan 25.000. Ternyata iya sabaraha aja. Mang kata istri. Oh, kalau yang ini mah 78. Ini mah 90. Yang 25.000 yang mana? Di bawah Bapak Ibu yang sudah busuk-busuk. Itu juga sebenarnya saya nggak tahu ya, ini menipu apa tidak. Tapi kan nah, itu mah namanya mungkin teknik ya, marketing, betul, marketing. Nah, mudah-mudahan cuma tidak nipu insya Allah ya. Benar kan yang di bawah 25. Untuk apa kira-kira? Supaya orang tidak datang minimal ya nanya-nanya dulu kan. Biasanya kalau sudah pegang kita malu nanti Bu. Nggak jadi belinya, malu kitanya. Akhirnya kita jadi beli. Gitu. Ada juga pedagang. Mm-mm. Iya ya begitu ya. Nah, itu mah berarti metode marketing ya, metode marketing. Tapi sebaiknya Bapak Ibu, kalau orang-orang benar, kita semua umat Islam ini meneladani bagaimana cara Nabi berjualan, insya Allah berkah Bapak Ibu. Nggak ada yang merasa terzolimi, nggak ada yang merasa tertipu. Nah, kami sering tertipu Bapak Ibu. Di pasar ini juga ya, bisa kita kategorikan dengan pasar digital. Ibu berapa kali sering beli di marketplace? Ibu beli misalkannya, ternyata pas sudah datang nggak sesuai Jo. Itu dosanya besar loh Bapak Ibu, dosanya besar sekali. Saya pernah beli gadget Bapak Ibu dengan harga 900. Nggak nyampe sebulan, rusak. 3 mingguan, 2 mingguan Bapak Ibu rusak. Saya tanya-tanya kan lagi live itu ya. Ini berapa Kak? Oh sekian-sekian. Bisa pakai ngedit? Enggak. Bisa pakai ngedit? Bisa. Ini memorinya berapa? 8 memorinya teh. Sama 256 lah sekian gitu. 8 per 500 sekian. Wow, akhirnya saya belilah tablet itu Bapak Ibu. Ternyata kameranya bagus enggak? Bagus. Nge-lag enggak? Enggak Kakak. Silakan. Langsung order. Nyampe pas dibuka-buka, Allahu Akbar. Ternyata casingnya doang Bapak Ibu ya. Casingnya doang yang bagus. Nah, itu juga namanya menipu. Ibu sudah berapa kali tertipu? Sering pastinya, tapi anger we kita mah belinya di online. Karena apa? Karena lebih simple. Nah, gitu apa Ibu?
Lalu kemudian kadang kapok, kadang mau lagi kita Bapak Ibu. Begitulah ya manusia Bapak Ibu. Terus salah ini. Kemungkaran-kemungkaran di jalanan. Kemungkaran-kemungkaran di jalanan. Pertama, menanam pohon yang bisa mempersempit jalan. Bukan yang di trotoar gini Bapak Ibu ya. Sebenarnya ini juga bisa mengganggu jalan Bapak Ibu. Kalau misalkan ranting-rantingnya menjulur ke jalan di tengah jalan tuh yang membahayakan pengguna jalan. Itu tidak boleh. Meletakkan kayu misalkan di trotoar yang bukan ininya ya, yang bukan tempatnya, akhirnya dia buka. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu, adanya Pak Deddy Mulyadi semua jadi teratur. Ada juga pabrik tahu misalkannya, kayu-kayu itu disimpan di pinggir jalan Bapak Ibu. Udah bertahun-tahun. Ada Pak Deddy langsung dibongkar, bersih langsung. Karena itu adalah kemungkaran Bapak Ibu. Ada pemimpin di depannya kemungkaran itu ada, tetapi dia enggak berkutik. Dia enggak bisa. Bahaya itu Bapak Ibu. Ya, itu dia. Lalu kemudian membiarkan hewan berkeliaran di jalan. Itu juga termasuk kemungkaran. Membiarkan hewan dilepas begitu aja. Itu kan mengganggu juga Bapak Ibu. Di jalan misalnya. Kuda nih misalkan kuda Bapak Ibu. Kan banyak nih di kita ya kuda yang 2000-an teh gening. Sekali putar 2000-an. Nah kan kadang di jalan. Itu teh juga merupakan kemungkaran. Nah, kan dipasangin itu kan biasa ya, kayak ban itu, kayak karet, biasa kan itu. Nah, lalu kemudian modern bukan hanya kuda, parkir motor atau parkir kendaraan sembarangan itu juga kemungkaran. Makanya Bapak Ibu, kalau ada petugas yang langsung mengempeskan ban, wayahna itu mah kenapa? Mengganggu pengguna jalan. Tapi di kita apa? Bagaimana sekarang? Bagaimana sekarang Bapak Ibu? Yang nggak punya garansi beli mobil, simpennya di mana? Pinggir jalan. Itu yang menyebabkan kemacetan. Yang menyebabkan kemacetan ini adalah merupakan kemungkaran. Kenapa Bapak Ibu? Sebab bisa jadi ada orang yang terburu-buru. Terus dia terlambat sehingga dipecat. Gara-gara siapa jadinya? Ini mobil yang parkir di pinggir jalan. Kalau sebentar mungkinnya nurunin barang, bisa jadi iya nggak apa-apa. Ini mah diparkirinya di pinggir jalan Bapak Ibu. Makanya hati-hati juga harus diwaspadai. Terus knalpot. Nah, ibu-ibu yang anaknya masih knalpot racing tidak boleh. Kalau ada ya orang tua knalpot racing jangan Bapak Ibu. Itu berapa dosanya? Berapa yang terganggu? Kalau misalkan knalpotnya memang sesuai standar, ya silahkan. Cuma dari sananya kan ada undang-undangnya juga. Ini mah sudah pakai motor metik, diganti knalpotnya pakai racing. Ini terutama anak-anak muda. Anak-anak muda. Kemarin di atas mah sudah kami datengin. Kan udah gapleh tuh Bapak Ibu, udah pleh. Pak kata saya teh, gandeng pisan datang disamperin. Sekarang mah anak mahasiswa Bapak Ibu. Itu Pak di rumah ininya belum dikirim knalpotnya katanya. Alhamdulillah sekarang mah sebagian sudah, sebagiannya yang masih knalpot racing mereka ngedorong, punten didorong. Bah kata saya teh mah itu tuh kan yang pisan eta bisa ngeganggu soalnya yang dekat galon itu ada anaknya masih kecil di sana. Keganggu dianya. Nah, saya lapor lah gitu. Akhirnya langsung digeruduk. Pakai tulak pinggang teman saya. Cenah, udah dia mah kudu kieu. Panjang lebar. Oh ya, punten Pak, cenah kieu. Akhirnya dimatiin terus motornya. Secara Bapak Ibu ya. Kalau kita nggak mampu, ajak teman gitu. Kalau nggak, ajak Pak RT gitu saja ya. Supaya ibunya juga tidak berdosa gitu. Ya, yang suka pakai knalpot racing namanya ya. Racing. Nah, itu dia ya yang terakhir. Selanjutnya, kemungkaran-kemungkaran di tempat pemandian umum. Di sini kayaknya nggak ada ya sekarang ya. Ada ya pemandian umum. Tapi kalau ini mungkin kalau di zaman modern sekarang kolam renang.
dan tidak bisa dihindari Bapak Ibu. Ya, masa kita suruh yang nggak pakai kerudung, yang pakai ke sini, sana jangan renang. Ya digaplak kita sama orang. Makanya Bapak Ibu kalau ada uang mah renangnya khusus. Ada loh Bapak Ibu tempat renang syar'i, ada tempat renang. Perempuan-perempuan kan, laki-laki itu keren Bapak Ibu. Nah, ini PR besar kita bagi pengusaha. Alhamdulillah Al-Maksum mempraktekkan berarti mengamalkannya untuk perempuan-perempuan, laki-laki.